Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isari Laila. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Universitas Bahaudin Mudari Madura atau yang biasa disebut dengan Unibah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis saya, yaitu pisang rambut yang dibuat untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Business Feasibility Study. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Ainur Rofiki, SEME. Baik, langsung ke materi selanjutnya, yaitu ada latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, aneka makanan dan jajanan yang beredar di pasaran sudah sangat beragam dengan potensi dan kualitas yang cukup baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak juga usaha yang mulai berkembang untuk orang lain, sehingga jumlah pengangguran lambat laun bisa berkurang. Sebagai dampak dari perekonomian yang sulit dan peluang lapangan kerja yang semakin rumit, oleh sebab itu saat ini dibutuhkan bibit-bibit seorang wirausahawan yang dapat menciptakan suatu produk inovasi baru serta lapangan kerja. Pisang rambut merupakan makanan ringan yang paling tepat di mana dari segi rasa dan dari segi gizi sangat memenuhi kebutuhan manusia, begitu juga dari segi harga yang terjangkau. Jenis makanan ringan yang saya sediakan yaitu pisang rambut dengan bahan pisang kepok yang dibaluri ke tepung terigu yang dicairkan lalu dibalurkan ke kulit lumpia yang sudah dipotong tipis. Nah, untuk pisangnya sendiri itu kalian tidak hanya bisa memakai pisang kepok, namun juga bisa menggunakan pisang-pisang lainnya, yaitu seperti pisang uli, pisang raja, pisang madu, dan lain-lainnya. Alasan saya untuk memilih bisnis ini adalah karena proses pembuatannya sangat mudah, mempunyai cita rasa yang enak, dan makanan yang disukai oleh masyarakat khususnya di kalangan anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga sangat mudah diperoleh dan modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Tujuannya sendiri yaitu untuk mencari keuntungan atau laba. Yang kedua, menarik konsumen untuk merasakan makanan ini. Yang ketiga, untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, itu untuk mencapai target penjualan. Di sini ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu menciptakan inovasi produk olahan buah pisang yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional dengan cita rasa yang unik dan menarik. Yang kedua, untuk menjadi perusahaan terbaik dan dikenal oleh masyarakat luas serta memperoleh citra yang positif untuk perusahaan di berbagai kalangan. Untuk misinya sendiri yaitu pertama menyediakan produk olahan pisang goreng dengan bahan-bahan yang berkualitas serta varian rasa yang beragam. Yang kedua, menciptakan pelayanan yang baik serta ramah terhadap segala jenis konsumen. Yang ketiga, menciptakan penawaran harga jajanan yang ramah di kantong dengan tetap memperhatikan kualitas dan rasa. Yang terakhir, memaksimalkan sumber daya manusia agar perusahaan tetap berjalan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar sendiri yaitu tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama ada segmen pasar, yang kedua jenis produk yang dipasarkan, yang ketiga target pasar, dan yang keempat itu ada pesaing. Untuk strategi STP yaitu ada segmentation, targeting, dan positioning. Dan aspek pemasarannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama sistem promosi, yang kedua pengembangan pasar, dan yang ketiga pengembangan produk. Untuk analisis SWOT-nya ada strength atau kekuatan yang pertama, yaitu mempunyai ciri khas rasa dan model yang berbeda dengan aneka jajanan kue pada umumnya. Yang kedua, bahan baku yang mudah ditemukan di pasaran. Dan yang ketiga, mampu memberikan pelayanan yang baik dengan merespon cepat setiap permintaan. Dan yang terakhir, menggunakan bahan-bahan alami dan tanpa pengawet buatan. Untuk kelemahannya yaitu ada 4. Yang pertama, masa simpan produk olahan yang tidak dapat bertahan lama.
Yang kedua, perubahan selera konsumen yang tidak menentu, kadang mood, kadang enggak. Yang ketiga, memiliki keterbatasan dalam hal permodalan. Dan yang terakhir itu belum mempunyai banyak cabang usaha yang tersebar di kota-kota besar. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang di sini ada 4 juga. Yang pertama, sedikitnya pesaing yang memproduksi produk olahan yang sama. Karena produk ini belum terlalu viral ya teman-teman. Jadi masih sedikit yang mengetahuinya. Dan yang kedua, budaya masyarakat yang konsumtif. Yang ketiga, cocok dinikmati oleh segala jenis usia, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan yang terakhir itu jumlah permintaan konsumen yang semakin meningkat. Untuk ancamannya sendiri ada 3. Yang pertama, adanya pesaing baru yang bermunculan dengan cita rasa yang lebih enak dan harga yang terjangkau. Yang kedua, kenaikan bahan baku yang tidak menentu setiap musimnya. Yang ketiga itu adanya inovasi produk baru yang lebih unggul. Nah, untuk analisa 4P yaitu yang pertama ada produk. Untuk produk pisang rambut ini merupakan cemilan atau jajanan pengganjal lapar yang sangat cocok dinikmati ketika sedang bersantai. Tidak hanya bersantai ya teman-teman, jika kalian sedang merasakan lapar di siang hari atau di malam hari bisa 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 beli produk ini ya. Nah, untuk produk ini menggunakan komposisi bahan-bahan yang berkualitas sehingga memiliki cita rasa yang enak dan bergizi. Dan tidak hanya itu, teman-teman, produk ini juga dikemas dengan sebaik mungkin sehingga praktis dan mudah dibawa kemana saja. Untuk harganya, produk yang saya jual ini 13 per kemasan dengan harga dengan dengan isian 3 pieces pisang rambut goreng. Kami juga menyediakan pemesanan per biji dengan harga 6.000. Meskipun dengan harga yang terbilang relatif murah, namun komposisi produk yang kami gunakan murni menggunakan bahan yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet buatan. Yang selanjutnya ada promosi. Kami melakukan promosi yaitu dengan cara pre-order atau online dan juga offline, yakni dengan menggunakan selebaran yang dapat berupa brosur maupun pamflet. Kami juga menggunakan brosur atau pamflet yang disebar melalui via online, yaitu via WhatsApp dan Instagram dalam proses pemasarannya. Untuk tempatnya sendiri, konsumen dapat menemukan produk ini cukup melalui sosial media saja, yakni via WhatsApp dan Instagram, di mana kami telah menggunakan pamflet atau brosur untuk mempermudah konsumen dalam pemesanan. Untuk aspek produksi, di sini ada deskripsi produk. Pisang rambut goreng merupakan salah satu produk inovasi olahan buah pisang yang dimodifikasi dari banyaknya jenis jajanan pisang yang tersedia di pasaran. Jika pada umumnya produk ini hanya digoreng seperti biasanya, seperti goreng pisang, pisang molen, piscok dan lain sebagainya, maka kami di sini ingin menginovasikan olahan buah pisang menjadi sebuah produk yang lebih unik dan menarik, yaitu menggabungkan buah pisang dengan baluran adonan tepung yang diselimuti oleh kulit lumpia, kemudian digoreng lalu disajikan bersamaan dengan aneka varian saus dan topping di atasnya. Untuk pengemasannya sendiri, produk kami menggunakan kemasan kotak berbahan dasar kardus, di mana setiap kotaknya berisikan 3 pieces pisang rambut lengkap dengan saus dan topping di atasnya. Kemudian untuk kemasan per bijinya kami menggunakan kemasan berbahan dasar mika transparan agar lebih ringan dan mudah dibawa kemana saja, serta kami ingin menampilkan ciri khas dari produk ini agar terlihat lebih menarik di mata konsumen yang melihatnya.
Untuk alat dan bahannya itu gampang sekali ya teman-teman, dapat dengan mudah didapat di mana saja, yaitu seperti kompor, untuk alat-alatnya itu ada kompor, wajan, spatula, selokan minyak, wadah pengadon tepung atau sebagai alat perekatnya itu. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ada pisang, tepung terigu, kulit lumpia, dan minyak goreng. Langkah-langkah untuk membuat pisang rambut ini, yang pertama, kupas terlebih dahulu buah pisang dan lalu belah menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya siapkan bahan pencelup, yakni campurkan 8 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan gula pasir, kemudian aduk menggunakan air hangat secukupnya hingga adonan tidak menggumpal dan tercampur rata. Lalu siapkan kulit lumpia atau pangsit, kemudian potong menjadi dua bagian, lalu iris tipis-tipis bagian yang sudah dipotong hingga berbentuk menyerupai rambut. Selanjutnya celupkan buah pisang ke dalam adonan tepung yang telah disiapkan, kemudian balurkan dengan kulit lumpia atau pangsit yang telah dipotong tipis sampai menutup seluruh bagian adonan buah pisang. Yang selanjutnya goreng pisang rambut di dalam minyak yang sudah panas, kemudian menggunakan suhu api yang sedang. Tidak boleh besar dan tidak boleh terlalu kecil. Harus sedang-sedang saja. Dan yang seterusnya angkat dan tiriskan pisang rambut yang sudah berwarna kecoklatan, kemudian tambahkan saus dan topping sesuai selera di atasnya. Dan pisang rambut siap untuk disajikan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri ini ada beberapa. Yang pertama itu ada bahan baku awal. Untuk bahan baku awal itu jumlah keseluruhannya berjumlah 81.000. Di antaranya ada bahan-bahan yang pertama pisang kepok, tepung terigu, kulit lumpia, minyak goreng, gula, saus matcha, coklat stroberi dan tiramisu, kemudian keju, choco chip dan sprinkle, yaitu berjumlah 81.000. Selanjutnya ada biaya perlengkapan. Untuk biaya perlengkapan pembelian tabung gas, kotak box, tingkat transparan, plastik, toples transparan itu berjumlah 25.000. Selanjutnya untuk menghitung HPP, yaitu total biaya sama dengan biaya bahan baku awal produksi ditambah biaya perlengkapan. Untuk biaya awal produksinya yaitu 81.000 dan ditambah biaya perlengkapannya 25.000, totalnya menjadi 106.000 rupiah. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Jadi total biaya produksi yang dihasilkannya yaitu 106.000 dibagi menjadi 20 pieces hasil dari pisang yang satu tangkup tadi. Jadi totalnya menjadi 5.300 dengan harga jual per bijinya adalah 6.000. Berarti memperoleh keuntungan per satu bijinya itu 700 rupiah. Untuk mencari pendapatan, yaitu harga dikali jumlah produksi, yaitu 6.000 dikali 20 sama dengan 120. Untuk mencari keuntungan itu pendapatan dikurangi biaya produksi, yaitu 120 dikurangi 106.000, yaitu hasilnya 14.000. Hasil dari satu tangkup tadi. Selanjutnya analisis risiko dan mitigasi. Untuk risikonya sendiri atau hambatannya yaitu yang pertama masa simpan produk olahan yang tidak dapat bertahan lama. Yang kedua jenis produk yang belum familiar atau populer di kalangan masyarakat luas. Untuk mitigasinya sendiri yaitu menyediakan produk olahan dalam bentuk frozen food sehingga dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah basi. Yang kedua, lebih sering mempromosikan produk terhadap masyarakat baik melalui media online seperti WhatsApp dan Instagram maupun promosi secara langsung seperti penyebaran brosur dan lain sebagainya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.